gitu. Oke, alurnya gimana sih Pak ini pembuatan tahu ini Pak? Ya, Alurnya, alur kerjanya. kerjanya Dari kedelai dulu. harus digiling. Udah digiling di sini tuh. Digilingnya di ini apa nama alatnya Pak? Di desel. Nah, sampai nanti jadi Nah, jadi aci di. Aduh, aci lalu di masukin itu awon. itu apa tempat apa namanya Pak? Awon itu. Oh, itu apa di godok gitu? Iya, baru. Ini kalau udah disaring. Ah, terus disaring di Udah sini. disaring, diadonin. Oh, udah disaring terus nanti Nah, pakai air putih. diadonin gitu. Dari situ nanti Ya, kalau udah jadi udah hitam. oh udah dari sini Ya, nah, udah diadonin. Harus hitam. oh dicetak gitu ya Pak ya. Oh, dari proses ini Dika, diadonin pakai air yang diendapkan ini apa ya? Diendapkan semalam. Setelah ini nanti dicetak tahu, akhirnya nanti dipotong-potong seperti ini gitu. Oh, potong-potong seperti ini. Ibu Nyus. Oke. Siap. Akang, nama lengkap Ibu? Ibu Lilis. Sudah sejak kapan berjualan jadi pengrajin tahu, Bu? Dari tahun 80. Dari tahun 80. Mungkin bisa cerita atau Bapak bisa cerita tentang suka duka jadi pengrajin tahu Cibuntu sendiri bagaimana? Ya, kalau sukanya ya bisa memproduksi tahu buat yang jualan itu. Jadi yang jualan itu ada penghasilan. Ada penghasilan. Ya, kalau dukanya kalau selagi kacang kedelai tinggi, garam mahal itu ya sempat gulung tikar gitu. Oh, sempat merasakan gulung tikar tahun berapa, Bu, itu? Ya waktu hampir 10 tahunan. 10 tahun lalu ya. Nah, setelah itu bagaimana upaya Ibu akhirnya apa saja yang dilakukan pada saat gulung tikar itu akhirnya sekarang kembali menjadi pengrajin tahu gitu. Bu, mungkin saya cerita tentang sedikit kisahnya, Ya, Bu. dari itu ya mulai lagi dari awal lagi. Tuh, harga kedelai udah mulai menurun lagi. Oh. Harga garam udah menurun lagi. Saat itu ya, Bu ya. Apa sempat ada upaya alih profesi, Bu, jadi misalnya jadi pengusaha lain gitu? Nggak Saat itu nggak bisa ya, usaha lainnya. nggak bisa usaha lain gitu. Jadi memang karena sudah turun temurun di Cibuntu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu ini karena rata-rata di tahu Cibuntu, di sentra tahu Cibuntu ini pengrajinnya adalah turun temurun, hal tersebut juga sama dengan ibu dan bapak. Ya, Dulunya oleh orang tua, terus sekarang sama ibu dan bapak. Seperti itu. Pak, mungkin bisa sedikit terkait sulitnya harga atau tingginya harga kedelai saat ini gitu, yang konon katanya sampai 1.900 per kilo ya. 9.200 per kilo. Bagaimana tanggapan Ibu dan Bapak? ya kalau bisa cepat diturunin aja biar orang-orang yang produksi tahu bisa berjalan lagi. Bisa berjalan lagi gitu. Saat ini bagaimana, Bu, ibaratnya permintaan apa ada penurunan misalnya selama ini ngambil dari mana gitu kedelai? Kedelainya masih tetap di yang dulu, tuh di tempat yang dulu. Kalau penurunan sih pasti. Asalnya Konsumen itu harganya udah naik. Tuh. asalnya Ibu ngambil berapa bal atau berapa kilo untuk produksi? Biasanya 3 sampai 4 kintal. Sekarang cuma 3, juga udah menurun tuh.
3 kintal ya. Asalnya 3 sampai 4 kintal gitu sebelum kedelai naik. Iya. Sekarang hanya Udah menurun. jadi 3 kintal juga nggak nyampe. 2,5 kintal mungkin ya Bu ya. Nah, untuk kebutuhan itu apa ada bantuan dari pemerintah sejauh ini? Belum nerima. Belum ada ya. Untuk subsidi kedelai seperti beberapa tahun lalu belum ada Bu. Belum ada. Ada kedelai subsidi belum pernah gitu ya. Oke. Ibu Bapak mungkin apa harapannya untuk pemerintah dan masyarakat gitu terkait naiknya harga kedelai ini? Ya harapannya cepat-cepat diturunin aja harganya. Biar produksinya bisa normal kembali. Iya. Kalau kemarin sempat ikutan mogok massal juga Bu. Ikut 3 hari itu. 3 hari itu. Apa yang dilakukan dan apa yang didapat gitu Bu dari aksi mogok itu Bu? Kalau dapatnya apa ya, kalau penurunan kedelai nggak ada, cuman yang konsumen itu jadi tahu harga tahu. Nah selama 3 hari itu ngapain Bu tidak produksi itu? Diam aja. Diam aja gitu. Gitu. Tapi permintaan banyak Bu. Iya. Permintaan banyak tapi itu memang upaya dari sosialisasi kenaikan harga Bu ya. Oke, siap, benar. Oke, Bu, terkait sistem penjualan yang dilakukan selama ini berarti 40 tahun ya Bu berjualan tahu Cibuntu ya? Memproduksi tahu Cibuntu 40 tahun ya Bu ya? Bagaimana sistem penjualan yang dilakukan? Di itu konvensional aja diambil sama pedagang. Sama pedagang ya? Datang tiap hari ke tempat Ibu ngambil gitu. Nah, apa sudah dengan adanya kemajuan teknologi secara online saat ini, apakah tahu Cibuntu juga ada yang dijual secara online? Mungkin salah satunya Ibu lakukan itu? Enggak, masih secara konvensional. Oke, Bu, bagaimana Bu upaya Ibu bisa oke, yang tadi dulu terkait harga Bu. Harga jual tahu sekarang berapa? Harganya 43 sampai 45 itu. 43 sampai 45 per papan. Per papan itu 100 biji. 100 biji. Oke, Bu, terakhir, bagaimana upaya Ibu sebagai pengrajin bisa bertahan lama di tengah perubahan kondisi saat ini gitu ya? Ya menjaga kualitas aja. Menjaga kualitas, terus ada lagi? Oke, siap. Ini kan saat ini banyak ya macam-macam tahu Bu, ada tahu susu, tahu Cibuntu dan lain sebagainya, dan Bapak juga. Apakah hal tersebut mempengaruhi dari permintaan tahu asli Cibuntunya sendiri sejauh ini? Enggak mempengaruhi. Nggak berpengaruh. Bahkan tahu susu di sini diproduksi apa nggak Bu? Kalau ibu enggak bikin. Nggak. Kalau Bapak Sama enggak. sama ya, tahu keju itu nggak bikin. Jadi murni tahu Cibuntu ya Bu ya. Nah dengan adanya itu menjadi pesaing nggak Bu? Enggak. Nggak berpengaruh apapun ya. Oke, Bu, sedikit Bu tentang penilaian tahu Cibuntu memiliki kualitas dan rasa yang lebih dari tahu lain gitu Bu ya, dibanding daerah lain gitu. Rasanya lezat dan bisa tahan lama. Apa sih Bu yang menjadi kelebihan dari para pengrajin tahu Cibuntu sendiri Bu? Kelebihannya airnya bersih, terus kuningnya itu asli ditumbuk ya, terus pakai garam itu aja, nggak ada yang lain. Kalau masalah air dapat dari mana Bu? Dari sumur kah atau gimana, beli kah? Beli dari itu sumur bor aja. Oh, dari sumur bor gitu. Yang orang keliling gitu Bu ya? Enggak, Oh, enggak. dari gudang itu yang penjualan kacang, Oh. pakai saluran pipa. Oh, langsung gitu Bu ya. Ya, itu selain itu kedelai sendiri gimana Bu? Impor apa lokal yang ada di Cibuntu? Masih impor ya Bu ya. Oke. Bu, untuk permintaan tahu saat ini Bu dengan harganya kenaikan gimana Bu? Apa ada penurunan atau justru meningkat gitu Bu? Setelah adanya demo kemarin Lumayan meningkat. lebih meningkat. Kira-kira berapa persen Bu itu? Sekitar Bias 25%-an ada. 25% ya. Asalnya sehari berapa permintaan, sekarang jadi berapa gitu Bu? Ya
ada peningkatan sedikit aja. Sedikit. Gimana untuk permintaan tahu sendiri Bu sebelum dan sesudah ada demo kemarin? Ya ada peningkatan aja. Sebelum Pembelinya udah pada tahu harga, terus stok papannya udah meningkat. sebelumnya berapa papan Bu yang dijual di tempat Ibu? Sebelumnya ya Sebelum demo ya? 100, sekarang udah nyampe sampai 100 papan. 100 papan per hari? Ya. Per hari sendiri. Oke, siap. Untuk distribusi tahu sendiri ini kemana saja Bu? Apa ada orang yang ambil ke sini atau Ibu memasarkan lain Bu? Nggak, diambil aja sama yang penjual keliling. Sama penjual keliling gitu. Itu sejak mulai jam berapa Bu ramenya Bu? 24 jam. 24 jam. Ibu juga produksi 24 jam juga? 24 jam. Jumlah karyawan berapa banyak Bu? Ada 10 lebih. 10 lebih ya? Lebih dari 10 orang. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.